Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022 yang merupakan Minggu Pekan Wanita. Pada saat ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sesuai dengan berita yang ada di Warta Jemaat. Yang pertama, tentang kegiatan HUT ke-99 GKJW Jemaat Malang. Ibadah HUT akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pukul 18, tempatnya di gedung gereja. Kemudian yang kedua, akan diadakan Jalan Sehat bersama warga GKJW yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 mulai pukul 5.30, startnya di GKJ Jemaat Malang dengan acara senam pagi, jalan santai, games, dan pengundian kupon. Untuk kontribusi peserta akan dibagikan kepada warga dengan membeli kupon, per kupon harganya 7.500. Boleh membeli lebih dari satu kupon. Kemudian pendaftaran melalui ketua kelompok masing-masing dan waktunya dimulai pendaftarannya tanggal minggu kedua sampai minggu keempat bulan Juli. Kemudian pembagian kupon akan dilaksanakan pada minggu kelima bulan Juli. Masih berkaitan dengan ibadah perjamuan kudus pembangunan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 7 Agustus. Pelaksanaan perjamuan kudus pembangunan dilaksanakan 2 kali, pada ibadah pagi pukul 7 dan sore pukul 17. Cawisan bagi warga, baik warga dan pemuda, dilaksanakan di tiap-tiap patuen di kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga, dari Pokja Adi Yuswo mengharapkan Bapak Ibu Adi Yuswo mulai dari kelompok 1 sampai 9 untuk bisa rawuh di ibadah Adi Yuswo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 9, tempatnya di gedung gereja dengan pelayan Bapak Penatua Agus Yuwanto memakai pujian KPJ. Kemudian dari Pokja Anak pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 9 akan dilaksanakan kegiatan dolanan anak di halaman gereja. Pelaksanaannya mohon orang tua dari putra-putri yang masih ikut sekolah minggu bisa mengantar anak-anaknya ke gereja. Kemudian yang terakhir dari KPPL pada hari Jumat 22 Juli pukul 9 akan diadakan kerja bakti penataan taman dan ruangan sekitar gereja. Mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk mengikuti acara kerja bakti tersebut. Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pujikan dari Kidung Jemaat 17, baiknya yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada saat ini. Ini adalah ibadah dalam rangka Pekan Kebangunan Wanita Gereja Kristen Jawetan. Kita menghayati ibadah ini dengan satu pengakuan, terpujilah Tuhan, Sang Pencipta yang telah menciptakan dan memanggil wanita sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki untuk berkarya bagi kemuliaan kerajaan-Nya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. PKC nomor 78, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Silakan duduk.
Jemaat yang terkasih, sebagai seorang wanita, kita mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan dan merawat kehidupan di dunia ini. Membimbing keturunan kita untuk bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Dalam melakukan hal-hal tersebut, seringkali kita secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah dan juga orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memohon ampunan kepada Allah dengan mendengarkan firman-Nya yang demikian, terambil dari Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat mensyukuri atas rahmat-Mu Bapa. Sebagai wanita, Engkau berikan kepercayaan layaknya Maria yang selalu mau dengar-dengaran akan firman-Mu, setia dan mengasihi kepada keluarganya. Tolong Bapa, mampukan kami bisa mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan dan merawat kehidupan di dunia ini, khususnya di GKJW Jemaat Malang. Ampunilah kami, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah bersedia membuka hati untuk mengakui semua kesalahan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Menurut Kolose pasal 3, ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah untuk kita, dan kita sambut berita anugerah ini dengan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 bait 1 dan 3. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini.
Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberkati kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu sapaan firman-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, agar semua yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan telinga kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu untuk mengakui bahwa sabda Tuhan adalah yang menyertai kehidupan kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 50A bait 1 dan 4, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak. Hari ini kita bersama-sama membangun ibadah dalam rangka menghayati akan Pekan Wanita atau Pekan Kebangunan Wanita Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan bacaan kita pada saat ini juga berbicara tentang wanita. Sebagaimana diungkapkan tadi, bacaan kita berbicara tentang kehidupan Maria dan Marta dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang diberitakan dalam Injil-Injil, ketika Tuhan Yesus mewartakan Injilnya, selalu dikatakan bahwa ia adalah pribadi dan juga rombongan, artinya bersama dengan murid-muridnya, itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari desa ke desa, demikian ungkapan yang dituliskan di dalam Injil Markus. Atau dari kota ke kota, itu yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius. Tapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus itu selalu bergerak untuk mewartakan Injilnya. Dan dalam perjalanan itu saudara-saudara, yang namanya perjalanan, segala sesuatu bisa terjadi kan. Kadang ia diterima di satu daerah,
Tapi kadang ia juga ditolak di tempat yang lain. Kadang ia berhadapan dengan bahaya yang mengancam dia, tapi kadang-kadang juga perjalanan itu ada perjalanan yang normal-normal saja, perjalanan yang baik-baik saja, tidak ada bahaya. Demikian pula orang-orang yang dijumpainya dalam perjalanan mewartakan Injil itu punya kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang ingin hanya sekedar Yesus itu seperti apa sih begitu. Ada pula yang hanya ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat karena ia selama ini hanya mendengar bahwa Yesus itu adalah pembuat mukjizat, selain dia adalah seorang pengajar. Ada pula yang hadir di sekitar Yesus itu hanya untuk mencobai dia. Ada pula yang hanya ingin mencari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Yesus, baik apa yang dikatakan ataupun juga apa yang dilakukan. Dan tentunya saudara-saudara, juga pasti ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus, ingin mendengar ajarannya, dan ingin menjadi pengikutnya. Lalu bagaimana dengan pengenalannya? Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika ia ada dalam perjalanan itu, ketika ia dalam perjumpaan itu. Itu pun juga sebenarnya beragam. Mungkin Yesus pernah bertemu dengan seseorang, tapi hanya berjumpa untuk satu kali, lalu tidak pernah ketemu lagi. Tapi juga sering sekali Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang sudah dikenalnya, karena sering ada dalam perjumpaan, sering ada bersinggungan dalam lingkup pelayanannya. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, sebagaimana dinarasikan dalam Injil Lukas yang menjadi bacaan kita, saudara-saudara. Kalau kita mulai perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 9, ayat 51 dan seterusnya, sebenarnya ini adalah rangkaian perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Dan di Yerusalem ia akan ditangkap, dia akan berhadapan dengan pengadilan dan berhadapan dengan kematian. Tapi fokusnya yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas adalah bahwa ketika mulai pasal yang ke-9 ini, Tuhan Yesus itu bergerak ke satu arah, yaitu bergerak menuju Yerusalem. Dan sampailah ia pada satu tempat, satu dusun, atau satu daerah yang penulis Injil Lukas sendiri tidak menyebutkan nama dusun itu. Tetapi yang pasti saudara-saudara bahwa dusun itu adalah dusun yang tidak asing lagi baginya. Karena disitulah sebenarnya dua sahabatnya itu ada dan tinggal, yaitu Marta dan Maria. Tuhan Yesus sudah sangat kenal dengan mereka. Bahkan Yesus juga mengenal Lazarus, saudara mereka, saudara Marta dan Maria, seorang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan informasi yang ada dalam Injil Lukas di dalam Injil Yohanes pasal 11, saudara-saudara, di sana diungkapkan dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus mengenal mereka. Pengenalan Yesus itu bukan pengenalan yang dangkal, tapi pengenalan yang dalam. Sungguh pengenalan yang dalam, bukan sekedar tahu. Dia tahu Maria dan Marta, bukan. Tapi Yesus juga sungguh-sungguh mengenal keberadaan, kehidupan Maria dan Marta melalui peristiwa itu. Bahkan di dalam Injil Yohanes diungkapkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Dan tentu di dalamnya adalah mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Bahkan pada peristiwa Lazarus yang mati itu, saudara-saudara, Injil Yohanes juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus menangis bersama dengan mereka. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada dalam kedekatan dengan mereka. Ada dekat dengan Maria, ada dekat dengan Marta. Nah, dalam perjalanan menuju Yerusalem itulah saudara-saudara Yesus sampai di tempat tinggal mereka. Yang kemudian itu dinarasikan dengan jelas oleh
penulis Injil Lukas dalam bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat tinggal mereka, di daerah mereka tinggal, Marta bertindak menyambut sahabatnya. Ia melakukan penyambutan yang tentunya dengan segala kesukacitaan. Ia menyambut Tuhan Yesus juga beserta dengan rombongannya. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Yesus diterima sebagai sahabat oleh Marta. Dan untuk sahabat yang baik ini saudara-saudara, Marta juga ingin memberikan yang terbaik. Marta ingin memberikan sambutan yang terbaik. Marta juga ingin menjamu yang terbaik. Untuk apa? Untuk seorang pribadi dan juga untuk rombongan Yesus yang dikatakan bahwa ia ada dalam kedekatan dengan Yesus. Marta ingin membuat kesan bahwa dia adalah tuan rumah yang baik. Oleh karena itu diberitakan kepada kita di dalam ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Ini menunjukkan kepada kita gambaran yang sangat jelas apa yang dilakukan oleh Marta terkait dengan Yesus yang telah disambutnya hadir, ada di dalam rumah itu. Pada titik ini saudara-saudara, saya yakin kita semua akan sepakat bahwa apa yang dilakukan Marta itu adalah apa yang baik. Apa yang baik. Apa yang dilakukan Marta itu adalah apa yang sesungguhnya diharapkan oleh seorang yang hadir di rumahnya. Marta melayani dengan baik. Dan tak dipungkiri, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Marta. Karena pada saat itu ia sibuk melayani. Nah sekarang mari kita mencoba melihat saudara Marta. Yang dikatakan bahwa Marta itu bersaudara dengan Maria. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan kepada kita, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Ini yang dilakukan oleh Maria. Jadi tampaknya sedari awal Yesus masuk rumah mereka, Maria duduk di dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkannya. Jadi aktivitasnya adalah duduk di kaki Yesus, kemudian dia terus-menerus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus di rumah itu. Apa yang didengarnya? Apa yang didengar oleh Maria pada saat itu? Tampaknya penulis Injil Lukas tidak tertarik dengan apa yang diwartakan, apa yang disampaikan Yesus. Penulis Injil Lukas lebih tertarik pada sikap Maria. Sikap yang duduk di dekat kaki Yesus dan sikap terus-menerus memperhatikan, hadir, dan kemudian mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kepada diri. Itu yang dilakukan oleh Maria. Pada titik ini saudara-saudara, kita bisa melihat inilah keramah tamahan yang ditunjukkan oleh Maria. Dia hadir di tempat itu, di dekat kaki Yesus, itu untuk mendengarkan apa yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan kepada dirinya. Atau mungkin juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang pasti ia ada dekat. Menunjukkan keakraban begitu rupa antara dirinya dengan Yesus. Dan dikatakan dengan jelas, ia terus-menerus mendengar
Mendengar itu bukan persoalan yang gampang. Sering sekali kita mengatakan itu gampang. Tidak, saudara-saudara. Mendengar itu bukan persoalan yang mudah bagi kita. Paling kita hanya bisa mendengar dengan baik, ya maksimal 5-10 menit. Selepas itu sering kita sudah tidak mendengar. Kita mendengar apa yang mau kita dengar. Tapi sesungguhnya apa yang disampaikan belum tentu seperti apa yang kita dengar. Tapi Maria, saudara-saudara, ia duduk di kaki Yesus, di dekat kaki Yesus, dan terus-menerus mendengar. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita juga bisa mengatakan, dan tentunya kita juga sepakat, yang dilakukan oleh Maria itu adalah apa yang baik, kan? Dialah yang menemani Yesus di dalam rumah itu dengan mendengarnya apa yang dikatakan. Dan tentunya saudara-saudara tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Tidak ada yang salah. Yang dilakukannya adalah apa yang baik. Jadi bayangkanlah begini Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Andaikan kita sekeluarga itu kebetulan mampir ke rumah seorang teman. Mampir ke rumah seorang teman. Kemudian setelah kita disilakan masuk, teman yang kepadanya kita pada saat itu mampir, kemudian sibuk sendiri di belakang. Dalam pengertian mungkin mempersiapkan sesuatu untuk kita. Tetapi kita tidak ada yang istilah Jawa jagongi begitu. Apa kita merasa nyaman? Oh tentu tidak. Tentu kita tidak akan merasa nyaman. Jadi sebenarnya saudara-saudara cerita kita pada saat ini, cerita tentang Maria dan Marta ini sebenarnya adalah bercerita tentang kewajaran sikap mereka yang menjadi tuan rumah. Kewajaran sikap dari Marta dan Maria ketika mereka kedatangan Yesus di rumah mereka. Ada yang melayani, dan itu adalah Marta. Ada yang menemani Yesus, dan itu adalah Maria. Tidak ada yang salah. Kewajaran sikap ini saudara-saudara, hanya sayangnya kemudian terusik oleh apa yang dilakukan oleh Marta. Saat Marta meminta supaya Tuhan Yesus itu menyuruh Maria membantunya. Di dalam ayat 40 bagian B dikatakan begini. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruh saudaraku membantu aku. Ini sebenarnya mengusik kewajaran sikap yang ada di dalam diri dua orang itu. Karena pada saat itu, Marta meminta kepada Yesus supaya Yesus menyuruh Maria membantunya yang sibuk. Nah, pertanyaan yang muncul. Kita bisa bertanya, dari apa yang disampaikan, apa yang dikakukan, apa yang dikatakan oleh Marta ini kepada Yesus. Kita bisa bertanya, mengapa? Mengapa Marta meminta Yesus supaya menyuruh Maria membantunya? Mengapa? Mengapa Marta justru tidak berbicara secara langsung kepada Maria? Tidakkah ia bisa berbisik mendekati Maria dan kemudian berkata, emang ono aku, misalnya saja. Atau dia memanggil Maria dan kemudian dia berbisik atau mengatakan, bantulah aku. Mengapa? Mengapa dia justru meminta Yesus? Yesus, tolong Maria supaya Maria membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Apakah hubungan mereka sebagai keluarga pada sedang tidak baik? Mungkin saja. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa muncul
dari apa yang dinarasikan oleh penulis Injil Lukas ini. Dan tentunya saudara tidak mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak mudah. Tapi tampaknya dari apa yang disampaikan oleh Marta sendiri, kita merasa bahwa Marta pada saat itu merasa bahwa dirinya itu tidak dipedulikan. Tampaknya Marta merasa bahwa dirinya tidak dipedulikan. Tidak dipedulikan oleh Yesus, juga tidak dipedulikan oleh Maria. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi tampaknya Marta itu ingin mendapatkan apresiasi dari Yesus dengan apa yang dikerjakannya itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia meminta kepada Yesus supaya Yesus menyuruh Maria itu membantunya melalui Yesus. Karena sungguhnya dia juga ingin bahwa apa yang dilakukannya itu mendapatkan apresiasi dari Yesus. Oleh sebab itu dia tidak meminta langsung kepada Maria, bantuin aku, tolong saya, tidak berkata seperti itu. Dan Tuhan Yesus pada satu saudara-saudara menanggapi permintaan Marta dengan sangat jelas diungkapkan dalam bacaan kita 41 dan 42 dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Menarik apa yang diusulkan oleh Profesor Joas, salah satu teolog besar pada zaman ini. Dia mengatakan teguran Yesus kepada Marta ini, Marta, Marta, itu harus dibaca dengan penuh simpatik dalam rasa dan dalam kedekatan hubungan. Karena mereka kan dekat, Yesus dan Maria dan Marta itu kan dekat sebagai sahabat. Oleh karena itu harus dipahami sebagai nada berseloroh, nada guyonan. Untuk apa? Untuk melihat bahwa mereka itu ada dalam kedekatan, dan itu juga sebenarnya akan membantu kita untuk memahami bahwa tidak ada yang salah sebenarnya ada dalam diri Marta. Dan tanggapan Yesus dari ayat 41 dan 42 itu bisa kita maknai. Supaya Marta itu tidak mempersoalkan pilihan sikap orang lain bagi dirinya sendiri. Itu yang ingin dicapai atau ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya Marta tidak mempersoalkan pilihan sikap orang lain bagi dirinya, bagi Tuhan Yesus. Karena Yesus pun sebenarnya tidak mempersoalkan apa yang menjadi pilihan, sikap pilihan Marta dengan melayani. Yesus tidak menegur kesibukan Marta kan? Tidak. Yesus juga tidak menyuruh, tidak meminta Marta untuk duduk di kakinya, tidak. Jadi supaya Marta itu tidak mempersoalkan pilihan sikap orang lain bagi dirinya. Apa yang dipilih oleh Marta itu berkenan bagi Yesus. Apa yang dipilih oleh Maria dengan duduk di dekat kaki Yesus itu berkenan bagi Yesus. Inilah sebenarnya saudara-saudara yang ingin dinarasikan kepada kita oleh penulis Injil Lukas. Nah, hari ini kita bersama-sama menghayati akan Pekan Kebangunan Wanita Gereja Kristen Jawetan. Hari ini kita menghayati itu dengan tema besar, mengapresiasi wanita yang belajar dan melayani Kristus. Itu tema pekan ini. Dalam pengertian tertentu kita bisa mengatakan menghargai wanita yang belajar dan melayani Kristus. Inilah yang kita hayati pada sore hari ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus itu telah menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita teladan yang baik atas apa yang disebut dengan apresiasi itu. Penghargaan kepada wanita itu. Ia telah menunjukkan teladan yang sangat baik. Dari narasi kita.
dari apa yang dituturkan oleh Lukas, kita bisa melihat Yesus itu menghargai Marta yang menyambutnya. Jadi yang menyambut Yesus, itu tadi kan diungkapkan kepada kita narasi Lukas, yang menyambut Yesus itu adalah Marta. Begitu kan? Dan kita tahu saudara-saudara, dalam tradisi Israel, dalam tradisi Yahudi, tidak pernah ada yang menyambut seorang laki-laki, menyambut seorang tamu itu adalah perempuan. Itu tabu. Itu tabu. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tapi dalam narasi Lukas kita melihat, kita mengakui bahwa Yesus membiarkan dirinya disambut oleh seorang perempuan di dalam rumah itu. Itu artinya bahwa Yesus menghargai wanita yang menyambutnya untuk masuk ke dalam rumahnya, ada dalam cengkrama bersama dengan anggota keluarga itu. Demikian pula Yesus menghargai, mengapresiasi Maria yang menemani dia berbicara, berbincang-bincang di dalam rumah itu. Kalau kita juga melihat tradisi Israel, saudara-saudara, para wanita itu bukan berada di ruang tamu bersama dengan tamu, bukan. Para wanita itu harus ada di belakang, ya seperti halnya Marta begitu. Tetapi dalam narasi Lukas kita, bacaan kita hari ini, diperlihatkan dengan jelas bahwa Yesus berbicara terus-menerus dan Maria terus-menerus mendengar. Yang membiarkan dirinya disambut dia, membiarkan dirinya itu ada dalam kedekatan dengan seorang perempuan dalam pembicaraan yang intens terus-menerus. Ia menghargai wanita yang mendengar dia. Karena ingatlah saudara-saudara, perjalanan Yesus itu perjalanan menuju Yerusalem, perjalanan menuju kematian. Barangkali dia membutuhkan seorang pribadi yang bisa mendengar apa yang dipergumulannya, karena perjalanannya itu adalah perjalanan menuju Yerusalem, menuju kematian. Demikian pula Tuhan Yesus itu menghargai Marta yang melayani, kan? Tuhan Yesus menghargai Marta yang melayani. Ia tidak menghentikan pelayanan Marta. Berhentilah kamu Marta, sudah cukup, tidak berkata seperti itu, kan? Yesus menghargai Marta yang berada di balik layar untuk semua rombongan yang berada di dalam rumah itu. Saudara-saudara, itu semua adalah bentuk apresiasi, bentuk penghargaan Yesus pada para wanita. Ini adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Yesus begitu menghargai para wanita. Marta yang sesungguhnya justru merasa tidak dihargai. Dia tidak merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Dia merasa bahwa dirinya itu seolah-olah tidak dihargai. Padahal sungguhnya Yesus begitu menghargainya, kan? Itu perasaan Marta. Sehingga pada saat itu ia berkata kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Begitu. Suruhlah dia, sahabatku, saudaraku itu menolong aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, seperti Yesus dan rombongannya yang selalu bergerak. Dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bergerak seiring dengan waktu yang bergerak di dalam kehidupan kita. Selalu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Selalu kita butuhkan peran. Peran seperti Marta, peran seperti Maria. Peran yang melayani, tapi juga peran yang mendengar. Supaya pada akhirnya perjalanan itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus bisa sampai pada akhirnya menuju Yerusalem. Termasuk juga ditopang oleh dia, oleh mereka, Marta dan Maria, yang melayani juga yang mendengar. Saya yakin para wanita sudah melakukannya. Mengambil peran untuk melayani,
tapi juga mengambil peran untuk mendengar. Kehidupan kita, kehidupan rumah kita, kehidupan gereja kita, itu kehidupan yang terus bergerak seperti halnya Yesus yang terus bergerak. Tidak akan pernah berhenti. Apa jadinya? Kehidupan yang terus bergerak ini tanpa wanita yang melayani atau tanpa wanita yang mendengarkan keluh kesah yang lain. Apa yang akan terjadi? Bayangkanlah kehidupan rumah tangga saudara-saudara, kehidupan keluarga kita. Sedari pagi, bayangkanlah kalau itu tidak ada peran wanita yang sibuk di dapur. Apa yang ada dalam rumah kita? Tidak akan ada makanan, kan? Tidak akan ada makanan. Bagaimana rumah kita jika tidak ada seorang wanita yang berani dan belajar untuk mendengar anak-anak, yang mengeluh anak-anak, yang mengadu? Apa yang akan terjadi? Barangkali perjalanan itu akan mandek. Oleh karena itu perjalanan yang terus berjalan ini saudara-saudara selalu membutuhkan Maria, tapi juga selalu membutuhkan Marta. Oleh karena itu, biarkanlah kita belajar untuk menjaga keseimbangan itu di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Marta dan Maria itu selalu ada dalam diri kita. Semua bergantung pada bagaimana kita mengambil sikap ketika kita menjalani kehidupan kita. Berikanlah penghargaan. Memang kepada wanita dalam konteks tema kita. Tapi sesungguhnya setiap orang butuhkan penghargaan itu. Penghargaan untuk orang yang melayani, barangkali itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau penghargaan kepada mereka yang mendengar. Yang barangkali juga adalah suami kita, ini anak kita, atau orang tua kita, yang mendengarkan kita berbicara. Supaya apa? Sekali lagi inilah yang menopang kehidupan akan terus berjalan, bergulir sampai pada tujuan. Dan inilah sebenarnya saudara-saudara yang menjadi bukti kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi bukti bahwa kita ini menjadi bagian dari sebuah keluarga yang ikut serta dalam karya Allah. Bukan hanya melakukan, tetapi juga mendengar. Kita berjalan, terus menghargai, mengapresiasi segala sesuatu, orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berjalan. Seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yakinlah, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Satu doa untuk kita. Di pekan wanita ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW. Terjun di sejauh
Jemaat tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama orang percaya di dunia, kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini. Dengan rasa syukur Engkau telah memberikan kebutuhan rohani kami, berupa firman-Mu yang kudus yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Pada kesempatan hari ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu menyatukan hati berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, keluarga GKJW, terutama GKJW Jemaat Malang. Apapun masalah yang dihadapi, baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan antar suami istri, orang tua dan anak, kami serahkan semua permasalahan ini di dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti membuka jalan, sehingga kami dapat melalui semua masalah ini dengan sukacita. Ya Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Masalah kesehatan, kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan, sehingga orang tua kami ini dapat menjalani kehidupan hari lepas hari dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga teringat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Kami serahkan ya Tuhan proses belajarnya, kiranya Tuhan yang menjadi teman dalam belajar. Engkau sendiri yang memegai roh ketekunan, roh giat belajar, sehingga pada akhirnya meraih kesuksesan dan jadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi tantangan zaman. Kami juga serahkan pertumbuhannya baik jasmani maupun rohaninya menuju kedewasaan, sehingga anak-anak kami selalu berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan. Demikian ya Bapa, syukur dan doa kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya, kami alami saat ini adalah rencana terbaik-Mu bagi kami, sehingga pemulihan demi pemulihan dalam membangun ibadah bersama di rumah Tuhan secara luring dapat kami alami kembali. Dalam kebangunan wanita, kami rindu hidup sebagai saluran kebaikan-Mu. Biar melalui hidup kami, banyak orang melihat kebaikan Tuhan.
lebih-lebih yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Kami merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus yang telah menolong, menuntun, menghibur, dan memampukan untuk mencapai rencana-Mu ya Bapa. Berkati setiap persekutuan dan gereja di muka bumi, boleh dengan lega untuk mengagungkan nama-Mu. Berkati pelayan-pelayan yang ada di GKJW, baik mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Song Leader, Multimedia, keamanan sampai koster sekalipun Tuhan. Lebih-lebih para jemaat yang setia mengikuti Engkau, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Kiranya di dalam persekutuan-persekutuan di mana saja, khususnya di kelompok 1 sampai kelompok 9, kami boleh melakukannya dengan baik. Hindarkan, jauhkan kami dari sakit penyakit, hindarkan kami dari segala celaka. Kami percaya Engkau melingkupi hidup dan kehidupan kami sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Bapa di dalam surga, di kesempatan sore hari ini, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, kiranya Engkau sendiri yang menyembuhkan sakit penyakitnya. Jika karena menjauhkan diri dari Engkau Tuhan, kiranya Engkau yang mengetuk hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, di kesempatan sore hari ini, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat-Mu yang dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupannya dan membersamainya. Ya Tuhan, terima kasih atas kuasa dan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa harapan, bahkan melalui masa-masa terberat menguatkan kami. Beri kekuatan kepada kami, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Perbarui semangat kami, penuhi kami dengan kedamaian dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami merasakan sukacita terbukti saat ini kami umat-Mu boleh membangun ibadah bersama di rumah Tuhan. Tolong lindungi kami dari segala cobaan agar dapat leluasa memuji Engkau bersama-sama. Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat kelurahan sampai Bapak Presiden. Kendalikan dengan rahmat-Mu, apapun yang direncanakan maupun yang diputuskan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah masyarakat Indonesia dengan penuh kasih, hidup rukun, dan saling menghargai. Terpujilah nama-Mu. Inilah ungkapan doa kami Tuhan, yang kami sadari ada dalam keterbatasan dan kekurangan, tapi kami percaya Engkau mendengarnya. Kami menyatukan doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita saat ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 60 bait pertama sampai keempat. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu saat ini, kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan kami bagi gereja kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ungkapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu pulanglah ke rumahmu masing-masing, jadikan dirimu wanita yang tetap setia dengan panggilannya, yang siap untuk menatap masa depan bersama dengan gereja Allah di dunia ini.
Marilah kita melihara kehidupan seperti Allah melihara kehidupan kita. Hitung jemaat 457 bait yang keempat. Terimalah berkat Allah, berkat yang datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta, Allah Putra Sang Penebus, dan Allah Roh Kudus Sang Penghibur, selalu memberikan kasih karunia, damai sejahtera kepada engkau sekalian, kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Buat adik-adik kelas Batita sampai dengan kelas Madya, yuk ikuti acara dolanan hari Minggu 24 Juli 2022 jam 9 pagi di halaman GKJW Jemaat Malang. Yuk ikut.